Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aina Salsabila. Saya siswi kelas 6 MI Muwanah Ngijo. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Vandam Aram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintahkan oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu, ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya, ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam gua. Sejak bayi hingga menginjak remaja, ia dibesarkan di dalam gua. Ia tidak pernah melihat dunia luar. Ibrahim mempergunakan akalnya untuk berpikir. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim. Selama ini, ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam gua. Ketika ibunya sedang pergi ke kota mencari makanan, ia pun mencoba keluar dari gua. Begitu menapakkan kakinya di luar gua, Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas. Di siang hari, ia melihat cerahnya mentari. Di waktu malam, ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Ibrahim. Siapakah yang menciptakan semua ini? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan yang wajib disembah? Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang, namun bulan itu akhirnya tenggelam tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari, namun di senja hari matahari itu juga tenggelam tak nampak lagi. Ibrahim berkata dalam hatinya, "Aku tidak suka bertuhan yang tenggelam itu." Akhirnya Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Berkata dalam hatinya, "Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi." Ibrahim bergaul dengan kaumnya. Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi sudah sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari gua. Hidup di tengah-tengah masyarakat, kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bobrok mental dan akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan. "Ya Tuhan, aku sedang menderita, derita batin. Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belaka? Oh Tuhanku, tunjukilah aku kalau Tuhan tidak menunjuki aku. Sungguh aku akan menjadi orang yang tersesat dan berbuat aniaya." Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekedar kesimpulan akal pikirannya belaka, melainkan berasal dari ketepatan Tuhan. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Ajakan kepada ayahnya meninggalkan berhala.
Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali yang diajakkan menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Ibrahim bernama Azar adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut penuh kesopanan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka engkau menjadi kawan dari setan. Tapi ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Ibrahim. Berkata ayahnya, bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajammu. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya, ia hanya berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim adalah seorang cerdas dan ahli logika serta strategi yang ulung. Ia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang banyak. Caranya, ia hancurkan lebih dahulu berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud. Dan rakyatnya hal itu ia melakukan ketika sang raja dan semua rakyat sedang berpesta hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Ibrahim masuk membawa kapak berhala-berhala kecil dan sedang dihancurkannya. Lalu kapak yang dibawanya itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Raja Namrud dan pengikut kembali dari pemburuan dengan wajah gembira. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemuja. Namun betapa terkejut mereka saat melihat berhala-berhala itu telah cerai-berai. Kurang ajar, siapa yang berani menghancurkan berhala kita? Raja Namrud dengan marahnya. Tidak seorang pun menjawab. Namun ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Ibrahim saja yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku, perintah Raja Namrud. Ibrahim kemudian ditangkap. Dalihnya karena hanya ia seorang yang tidak ikut keluar kota untuk berburu hewan. Pastilah ia melakukan penghancuran ini. Ia dibawa ke hadapan Raja Namrud. Disaksikan rakyat banyak. Memang inilah yang diharapkannya, bertanya Raja Namrud. Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan, jawab Ibrahim. Untuk memancing emosi Raja Namrud, ia ingin mengajak dialog raja itu. Baiklah raja, saya mempunyai pikiran, kamu juga punya pikiran. Kalau mau mencari siapa pelaku penghancuran berhala-berhala itu, maka tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Bukankah kapak itu menggantung di lehernya? Berarti berhala paling besar itulah pelakunya, kata Ibrahim. Raja Namrud berang mendengar ucapan itu. Dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Tanya Raja Namrud kepada para penasehatnya. Bakar saja dia sampai mati, jawab para penasehat. Kayu-kayu segera dikumpulkan, Ibrahim diletakkan di atas dalam keadaan terikat.
Kemudian dibakarlah ia hingga kayu yang bertumpuk-tumpuk itu habis. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim, tak mempan dibakar. Ibrahim hijrah ke Mesir. Karena negeri Babylon tidak aman lagi bagi Ibrahim dan istrinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke Syam atau Palestina. Bersama Lut yang kemudian juga menjadi nabi, ia meninggalkan Babylon. Berapa lama negeri Palestina diserang bahaya, kelaparan dan penyakit menular. Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Mesir pada waktu itu diperintahkan oleh raja yang kejam dan suka berbuat seenak-enaknya. Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik walaupun wanita itu bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap. Ibrahim berdebat. Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Setelah menghadap Raja Mesir, ia ditanya, "Siapakah perempuan itu?" "Saudaraku," jawab Ibrahim. Sengaja ia berbohong, sebab jika ia berkata terus terang, tentu ia akan dibunuh Raja Mesir dan istrinya akan dirampas. Perbuatan Ibrahim ini menjadi kaidah, boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan terancam bahaya. Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Pada suatu hari Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan raja itu mengatup rapat tak dapat diregangkan. Atas jasanya itu, Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar. Dan dengan ikhlas Hajar kemudian diberikan kepada Ibrahim untuk menjadikan istri. Di Mesir, Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur. Hartanya melimpah ruah. Tapi justru ini menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya, dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina itu, Hajar melahirkan seorang anak lelaki bernama Ismail. Tak lama kemudian, Sarah juga melahirkan anak laki-laki dinamakan Ishak. Demikian kisah ini yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.